Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi kulit kaki pecah-pecah dan kering ya. Simak. Kulit kaki pecah-pecah dan kering ini kalau di orang Sunda itu disebutnya rorombehen ya. Memang ini tuh nggak mengganggu, tapi kalau dilihat dari penampilan kurang bagus ya. Ada beberapa penyebab sehingga kulit kaki kita pecah-pecah ya dan kering. Ini dia penyebabnya. Yang pertama itu karena kebiasaan ya. Nah, beberapa kebiasaan bisa menyebabkan kulit kaki ini pecah-pecah dan kering tentunya ya. Yang pertama itu sering berdiri terlalu lama ya. Karena kita sering berdiri terlalu lama, tekanan ke kaki itu beban badannya berat, sehingga kaki itu akan mengalami peradangan dan pecah-pecah ya. Kebiasaan yang kedua itu sering berjalan tanpa alas kaki ya. Kalau di orang Sunda itu disebutnya nyeker ya. Orang yang sering berjalan tanpa alas kaki itu biasanya kakinya pecah-pecah, karena kan si tanah itu kadang-kadang ada batuan kasar ya, yang menyebabkan tekanan ke kaki itu lebih besar lagi ya, sehingga kaki menjadi pecah-pecah ya, atau rorombehen. Kebiasaan yang ketiga itu menggunakan sepatu yang tidak pas ya. Misalnya ukuran sepatunya 40 dikasih 39, itu bisa menyebabkan kaki pecah-pecah ya. Karena kalau sepatu nggak pas, tekanan dari sepatu ke kaki itu akan besar ya, sehingga menyebabkan kaki pecah-pecah. Kebiasaan yang terakhir itu mandi yang terlalu lama ya. Bila kaki kena air terlalu lama, itu akan menyebabkan si kaki kita itu kering ya dan pecah-pecah, apalagi si sabunnya itu kasar ya, yang bisa menyebabkan kulit kering. Itu akan menjadi penyebab kulit pecah-pecah. Penyebab yang kedua itu karena penyakit ya. Yang pertama itu penyakit kulit, contohnya psoriasis ya. Psoriasis ini adalah peradangan kulit yang ditandai dengan ruam merah ya, jadi kulitnya merah ya, terus kering, kulitnya kering dan tebal serta bersisik ya, dan mudah terkelupas ya. Kalau dibacakan kayak megar gitu ya, itu psoriasis. Penyakit kulit yang kedua itu dermatitis atopik ya, atau eksim. Lebih terkenal eksim ya dengan dermatitis atopik, itu sebenarnya sama aja ya. Eksim ini adalah peradangan kulit yang ditandai dengan munculnya rasa gatal dan ruam merah yang hilang timbul ya, kadang ada kadang enggak, itu namanya eksim, serta kulitnya kering. Itu juga bisa menyebabkan kulit pecah-pecah. Penyakit kulit yang ketiga itu infeksi jamur ya, biasanya tuh di kaki itu suka ada ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan kulit pecah-pecah. Selain penyakit kulit, ada juga kaki yang kapalan ya. Kapalan atau calus ya bahasa kedokterannya. Itu kaki kapalan itu kulit yang menebal ya dan mengeras, biasanya karena tekanan juga tuh. Bisa di tangan, di kaki dan sebagainya ya. Itu juga bisa menyebabkan kulit kaki kita pecah-pecah. Ada juga penyakit tertentu ya, seperti diabetes, itu bisa menyebabkan kulit pecah-pecah. Hipotiroidisme atau kekurangan hormon tiroid juga bisa ya. Ada juga malnutrisi ya. Malnutrisi itu seperti kekurangan vitamin A dan lemak, itu bisa menyebabkan kulit pecah-pecah. Terus obesitas ya, kelebihan berat badan, itu biasanya dihitungnya dengan IMT ya. Jika IMT lebih dari 24 itu termasuk badan berlebih ya, berat badan.
usia lanjut juga bisa itu menyebabkan kulit pecah-pecah. Gaya hidup kurang sehat ya, seperti merokok dan minum alkohol juga bisa menyebabkan kulit pecah-pecah. Nah, yang jadi pertanyaan, cara mengatasinya gimana ya jika kejadian kulit pecah-pecah? Ini dia cara mengatasinya. Yang pertama itu minum banyak air ya, minimal 8 gelas sehari. Karena kalau kita kekurangan air atau dehidrasi, selain mulut atau kerongkongan yang kering, kulit juga bisa kering ya. Jadi yang pertama itu minum banyak air ya, biar si kulit kaki kita itu lembab, jadi nggak kering. Yang kedua, gunakan sabun yang lembut ya, jangan yang membuat kulit kering. Biasanya sabun bayi itu lembut-lembut, coba aja itu bisa digunakan untuk kaki doang ya. Yang ketiga itu jangan mandi air panas ya. Kalau mandi air panas itu menyebabkan kulit kita tuh kering ya, terutama kaki. Itu bisa menyebabkan kulit kaki kita kering dan itu pecah-pecah itu ya. Yang keempat, gunakan pelembab ya. Nah, pelembab di sini itu 2 kali, bisa pagi dan malam ya, di kulit pecah-pecahnya. Itu yang paling bagus tuh yang ada petroleum jelly-nya ya. Dan setelah pakai petroleum jelly ini atau pelembab ini, pakai kaos kaki biar si itunya nyerap ya, pelembabnya. Yang kelima itu menggosok kaki dengan batu apung ya. Nah, batu apung ini sangat efektif ya. Kalau dulu saya pakai genting ya, pakai genting kalau dulu, tapi sekarang yang lebih aman katanya batu apung ya. Jadi ya, batu apung bisa mengangkat sel-sel kulit mati ya. Caranya itu si kaki kita itu direndam dulu 5 menit ya pakai air dingin, baru si batu apung itu dikasih air panas atau air hangat, lalu digosokin ke kaki selama 2-3 menit ya. Biasanya si kulit kakinya itu akan terangkat ya. Dan nanti sudah digosok baru dipakai pelembab ya, dan pakai kaos kaki biar nyerap. Nah, kalau nggak pakai batu apung juga bisa pakai scrub ya. Scrub itu alat gosok kaki, itu biasanya suka ada di alat kosmetik, di toko-toko kosmetik. Kalau untuk yang alaminya itu pelembab alami itu bisa juga pakai madu ya, madu atau minyak kelapa, minyak zaitun atau lidah buaya, itu juga bisa ya dicoba untuk mengatasi kulit kaki pecah itu ya, atau rorombehen. Mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.